A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Daramang Bapak Ibu sadayana. Alhamdulillah. Tas taruang teh acan. Alhamdulillah. Kita bersyukur pagi ini dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan memulai hari dengan beribadah, salat subuh, berzikir, berdoa dan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan hari yang dimulai dengan ketaatan menjadi sumber keberkahan di hari ini insyaallah. Setiap detik, setiap langkah mudah-mudahan menjadi amal soleh diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Sebagaimana Allah kumpulkan pagi hari ini di rumahnya, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita di surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Cung noh hoyong ti payun ka surgana. Ya, mudah-mudahan yang penting husnul khatimah insyaallah kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bulan kemarin saya mohon izin, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali. Semoga dalam setiap perpisahan dan pertemuan semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah. Ada yang masih ingat terakhir sampai mana? Untuk si kenapa tak ya dah. Yang sudah biarlah berlalu gitu ya. Yang sudah jangan suka mengungkit atas ya Ustaz. Atas we. Kita tatap masa depan, kita lihat. Kalau saya tidak salah pertemuan terakhir masih muqaddimah kita ya, tentang surat Al-Ahzab ayat 21, bahwa kalau pertemuan pertama pentingnya mempelajari sirah nabawiyah. Kenapa sirah nabawiyah itu harus dikaji? Karena kita sudah bersyahadat dan seterusnya. Bisa ditonton di channel YouTube-nya. Pertemuan yang kedua tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa saja orang yang bisa meneladani Nabi. Kalau mengagumi, semua orang bisa kagum. Tapi kagum jadi meneladani, yang tadinya wow, yang tadinya wah, jadi uswah. Ini ada 3 cirinya. Kata Allah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka yang mengharapkan rahmat, pahala, ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagi mereka yang mengharapkan hidup di akhirat, orientasinya akhirat. Dan yang ketiga, bagi mereka yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa mengharapkan pahala, sulit kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita mengharapkan akhirat, berat kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Tanpa kita banyak mengingat Allah juga sulit ya. Susah dan sulit untuk mengikuti jejak langkah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan ya, kita coba mulai ke kisahnya, ke ceritanya. Dan sebelumnya rasanya pernah saya sampaikan bahwa kajian tentang sirah nabawiyah ini biasanya para ulama memaparkan, menyajikan dalam tiga metode begitu ya. Yang pertama cerita berdasarkan kronologis sesuai dengan timeline-nya, dari mulai sebelum Nabi lahir, masa kecil, masa muda, menikah, diangkat jadi Nabi, dan seterusnya sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua, menyampaikan tentang hikmah dalam perjalanan Rasul tanpa detil dalam cerita perjalanannya itu sendiri. Lebih kuat di kenapanya daripada apanya. Lebih tajam di hikmahnya daripada detil di ceritanya. Nah, yang ketiga, memaparkan tentang biografinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya Rasulullah gimana sih, dahinya seperti apa, hidungnya, jenggotnya, giginya, ubannya ada berapa, di mana saja, kemudian lehernya, perutnya, cara jalannya, cara makannya, biografi seputar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasanya dikenal dengan syama'il. Syama'il itu sifat-sifat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cerita bagaimana lahirnya, tidak cerita bagaimana perangnya, tidak cerita bagaimana kehidupan sehari-harinya, lebih cerita tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya mau tanya lagi ke Bapak Ibu, kita mau pilih metode yang mana ini kajian sirah nabawiyahnya? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, atau digalaukeun wae? Galaukeun? Galaukeun. Gaskeun. Terang galaukeun nya. Masing-masing dari metode ini ada rujukannya. Kalau ada yang merasa kurang puas dengan kajian ini, sudah banyak, karena saya pun menyampaikan kajian ini ya sumbernya, referensinya dari kitab-kitab yang sudah ada gitu. Kalau cerita bisa merujuk kitabnya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Atau yang agak kekinian misalnya yang ditulis oleh Ali As-Sallabi, atau yang biasanya jadi rujukan banyak orang kalau sudah selesai dengan buku-buku tadi, merujuk ke kitab sirahnya Ibnu Hisham. Atau Ibnu Katsir juga bisa jadi rujukan, kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Isinya sama, cerita Rasulullah itu juga begitu, hanya cara memaparkannya saja yang agak berbeda dan pembahasannya berbeda. Ustaz sami wae bahasa Indonesia nya ada terjemahan eta mah gitu. Bahasa aslinya atau tulisan aslinya berbahasa Arab, ada cita rasa masing-masing penulisnya gitu. Yang kedua, metode tentang hikmah fikih sirah nabawiyah. Bapak Ibu bisa merujuk misalnya ke kitab fikih sirahnya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti atau Munir Ghadban, atau siapapun lah, ada banyak. Dan sekali lagi, latar belakang penulis mempengaruhi gaya penulisan, mempengaruhi apa nih yang harus di-highlight dari peristiwa Rasulullah ini. Kalau dia latar belakangnya kental dengan dunia apa? Dunia lain.
dunia pergerakan, maka yang disorot itu tentang pergerakan. Kalau latar belakangnya penulis itu dengan dengan ubudiyah, dengan spiritualitas yang tinggi, pasti yang disorot seperti itu. Tapi setelah kita kumpulkan baca, ternyata Masya Allah, dilihat dari sisi apapun, hidupnya Rasulullah itu sempurna, perfect, syamilun mutakamil, menyeluruh. Kalau ada saya belum menemukan ya yang utuh begitu. Kalau ada yang menulis sebagai seorang pengusaha, saya yakin fikih sirahnya pasti akan, oh begini nih cara supaya bikin omset ala Nabi, begini nih supaya bikin pasar ala Nabi, oh begini nih supaya memprospek orang ala Nabi, dan seterusnya. Latar belakangnya akan mempengaruhi gaya penulisannya. Yang ketiga, biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya yang menjadi rujukan kitabnya Imam Tirmidzi, judulnya Syama'il Al-Muhammadiyah, sudah diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia. Mangga silahkan. Saya sangat menyarankan selain menyimak juga membaca. Walaupun saya tahu persis kalau sejarah itu enakan dengerin daripada baca. Karena kalau baca itu tamat-tamat, baca deui kamari teh ka mana jadian deui ti awal gitu. Saya pun senang dengan sirah nabawiyah dulu karena ketemu guru yang kalau beliau cerita, kita tuh serasa jadi sahabat Nabi. Rasanya kita terbang gitu ke zaman Rasulullah, seolah kita ada di lokasi. Kalau cerita perang, rasanya seperti kita sedang berperang. Jadi Masya Allah, sama mungkin seperti kita sekolah dulu ya Bapak Ibu. Kalau senang dengan gurunya, jadi senang dengan pelajarannya. Tuh ya. Kalau sudah nggak suka dengan gurunya, walaupun sebenarnya kita pintar di situ, tapi geuleuh lah ke guru matematika teh. Bodoh we akhirna mah matematika teh. Tapi walaupun kimia itu susah, kalau guru kimianya itu baik, pintar, kok masuk ngajajanan mah. Insya Allah, mudah-mudahan nilai kimianya jadi dikatroh, gitu. Kan baik gurunya. Nah, mungkin kita akan ya kadang cerita, kadang ada hikmahnya, kemudian sedikit tentang biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, tolong ceritakan bagaimana perjalanan hidupmu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tolong ceritakan bagaimana kisah perjalanan hidup. Dari mana mulainya? Apa jawaban Nabi? Aku adalah jawaban doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi ketika menyampaikan sirahnya, ketika menyampaikan perjalanan hidupnya, Nabi tidak mulai dari saya lahir di tahun gajah, saya lahir 12 Rabiul Awal atau bulan Rabiul Awal, saya lahir hari Senin. Nabi tidak menceritakannya dari lahir, tapi Nabi menceritakannya jauh sebelum itu. Kata beliau, saya adalah doanya Nabi Ibrahim. Saya adalah kabar gembiranya Nabi Isa alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim yang mana? Yang jadi awal perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, mengangkat pondasi Ka'bah bersama Ismail anaknya. Kalau kita melihat Ka'bah, yang harus diingat itu Ka'bah adalah bangunan simbol kekompakan antara bapak dengan anak. Melihat Ka'bah, berkunjung Ka'bah, pulang dari Ka'bah, yang kita ingat mudah-mudahan saya dan anak saya kompak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kompak di dunia dalam ketaatan, mudah-mudahan kompak di surga juga dalam kebaikan insyaallah. Karena kalau sudah sama-sama beriman, insya Allah di surganya pun selalu ada dalam kebersamaan. Ada syafaat orang tua yang soleh bisa mengangkat derajat anak.
Ada syafaat anak yang soleh bisa mengangkat derajat orang tua. Ada syafaat suami yang soleh mengangkat derajat istri. Pun demikian, ada syafaat istri yang solehah mengangkat derajat suami. Karena yang namanya keluarga, insya Allah di akhiratnya, kalau semua keluarga tersebut jadi ahli surga, walaupun kesolehannya beda-beda, tapi derajat surganya insya Allah akan dibuat sama. Bapaknya soleh banget, tapi istrinya ya solehah sih, tapi tidak kebangetan, tidak banget seperti suaminya. Insya Allah suaminya dan istrinya akan di satu surga kan, sama. Tidak ada pisah-pisah. Bapak di mananya tuh, bapak mah ada soleh pisan, surga lagi luhur. Hari ibunya alhamdulillah, ibu ge masuk surga ngan di dieu. Semuanya akan disatukan, dikatrol gitu. Dikatrol. Yang di bawah akan naik ke atas, tapi yang di atas tidak akan mau diturunkan. Tidak naon batu turun kesik naik moal aya gitu nya. Bapak turun, ibu naik, ieu purun itu naik. Enggak, siapa yang derajat surganya paling tinggi, itulah tempat kebersamaan keluarga tersebut. Catatan pentingnya, jangan saling mengandalkan. Kalemlah si bapak geus soleh ieu. Tanah kayaknya bakal dikatrol gitu. Siapa tahu kita yang mengangkat derajat keluarga. Seperti di dunia kita semangat mengangkat derajat keluarga kita, mudah-mudahan punya semangat yang sama mengangkat derajat keluarga kita di surga. Setelah Nabi Ibrahim dan Ismail putranya mendirikan Ka'bah, mengangkat pondasi Ka'bah, mereka berdoa. Apa doanya? Doa yang pertama, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini surat Al-Baqarah ayat 129 ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi Ka'bah bersama Ismail, kemudian berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Punten Bapak Ibu, siapa yang beramal membangun Ka'bah? Nabi. Kalau Nabi beramal, ikhlas tidak? Ikhlas. Kalau Nabi beramal dengan ikhlas, diterima tidak? Kalau diterima, kenapa masih berdoa minta diterima? Nabi loh Pak yang beramal. Nabi yang membangun Ka'bahnya, selesai membangun Ka'bah masih minta amalnya supaya diterima. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'id, yang dibangunnya masjid, yang membangunnya Nabi. Amalnya pasti ikhlas. Tapi setelah beramal tetap Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita bukan Nabi. Yang dilakukan bisa jadi banyak bolongnya. Dalam beramal mungkin ada kurang ikhlasnya atau kurang sesuai dengan petunjuk nabinya. Maka rasanya kita lebih wajib setelah beramal minta diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa wajiblah setelah selesai beramal, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim. Wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah penduduk Mekah ini seorang utusan, seorang rasul
yang tugasnya mengajarkan atau membacakan ayat-ayatmu, yang tugasnya mengajarkan kitab dan hikmah, yang tugasnya mensucikan jiwa. Innaka antal azizul hakim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah awal mula perjalanan hidupku, dari doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak Ibu punten, berapa jarak dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa tahun jaraknya? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirnya tahun 571 Masehi, artinya itu jarak baru ke Nabi Isa Al-Masih, Masihi, baru ke Nabi Isa. Sementara Nabi Isa ini Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jaraknya ke Nabi Musa saja. Kita tahu Nabi Musa kalau dalam sejarah Mesir kuno, hitungan kalendernya itu biasanya 2000 sebelum Masehi atau 3000 sebelum Masehi. Ke Nabi Isa saja jaraknya 500 tahun. Ke Nabi Musa berarti, saya tidak tahu persis pastinya, hanya Allah yang tahu. Katakanlah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Nabi Musa jaraknya misal 2500 tahun. 500 ke Nabi Isa, 2000-nya kemudian ke Nabi Musa, 2500. Nabi Musa tinggalnya di Mesir karena Nabi Yusuf waktu itu mengajak keluarganya yang tinggal di Syam, di Palestina, untuk pindah ke Mesir. Sebelum ke Nabi Ibrahim ada Nabi Yusuf dulu. Nabi Muhammad ke Nabi Isa, Nabi Isa ke Nabi Musa, Nabi Musa kemudian ke Nabi Yusuf. Konon, karena hanya Allah yang tahu ya, kata para ahli sejarah, antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa itu setidaknya ada 3 generasi, 2 atau 3 generasi. Sebutlah kalau satu generasi itu 100 tahun, berarti kalau 3 generasi 300 tahun. 2500 tambah 300, 2800. Nabi Yusuf ini cicitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Cicitnya Yusuf putranya Yakub, Yakub putranya Ishak, Ishak putranya Ibrahim alaihissalam. Berapa jaraknya dari Nabi Yusuf ke Nabi Ibrahim? Kira-kira saja. Ada berapa generasi tadi? 3 ya. Sebutlah satu generasinya misal 100 tahun, karena usia orang zaman dulu panjang-panjang 100 misalnya. Berarti total 300 tambah 2800, berarti sekitar ya 3000 lah misalnya. Misal 3000 tahun. Berdoanya 3000 tahun yang lalu, diijabahnya 3000 tahun kemudian. Siapa yang berdoanya? Nabi. Diijabahnya berapa tahun? 3000. Ibu Nabi sanes hoyong diijabahna iraha. Nabi loh, Nabi ketika berdoa ternyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata waktu ijabah doa itu hak mutlak, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Diijabah mah diijabah, didengar mah didengar, dikabul mah insyaallah dikabul. Tapi bagaimana, kapan, seperti apa cara Allah mengijabah, Allah lebih tahu mana yang terbaik. Sebaliknya, punten, iblis diijabahnya lebih cepat. Waktu minta panjang umur. Waktu minta panjang umur. Kata iblis waktu diusir ya, setelah menolak untuk sujud, setelah sombong ke Nabi Adam, minta fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, panjangkan sampai hari kebangkitan. Dijabah tidak? Langsung tidak? Cungcereng. Fa innaka minal munzirin, engkau termasuk yang dipanjangkan usianya. Jadi Bapak hoyong
Siga Nabi Ibrahim atau siga jadi tugas kita bukan ijabah ya, tugas kita hanya berdoa. Kata Umar bin Khattab, ini kalimatnya Umar, bukan hadis. La ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Aku tidak khawatir dengan ijabah dari Allah, yang aku khawatirkan adalah doaku sendiri. Aku khawatir doaku kurang adabnya, aku khawatir doaku tidak serius, hanya di lisan tapi tidak melibatkan perasaan, lalai, lisan kamana, perasaan kamana. Mirip-mirip seperti kita sholat lah begitunya. Sanes kita batur, imam batur. Habibili warahnya wajudi masukni warahmati wadini wakini Allah. Padahal itu doa yang kalau kita hayati, kalau dengan hati, insya Allah. Ada berapa doa di situ? 8. Ampuni saya, betul? Sayangi saya. Wajburni itu tolong support saya, tolong bimbing saya, angkat derajat saya, beri rizki saya, bimbing hidup saya, sehatkan fisik saya, maafkan semua kesalahan saya. 8. Habibili warhamni wajurni wajurni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afini. 8. Setiap kali kita duduk di antara dua sujud, kita selalu berdoa. Cuman ya batur sanes Bapak Ibu, sanes batur ya. Lisan mengucap, tapi entah pikirannya hadir atau tidak. Karena kata Nabi, Allah tidak akan mengijabah doa dari qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Sering kita minta rizki setiap sholat, warzuqni. Sering kita minta sehat, wa'afini, berikan aku afiat, wa'afini. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salam diijabah setelah 3000 tahun. Bapak Ibu, dalam berdoa ini ada perumpamaan lah ya, perumpamaan. Saya lupa di sini pernah cerita atau belum perumpamaannya. Cerita yang ngamen di perempatan sudah pernah disampaikan di sini gitu. Ada pengamen di perempatan, ya cerita hongkol. Kita ceritanya lagi di perempatan mana itu yang lama lampu merahnya teh? Samsat. Terkenal di mana-mana. Saya cek ya di Google Maps, ternyata perempatan Samsat itu jadi wisata lampu merah. Cek di Google Maps. Wisata lampu merah. Di perempatan Samsat ceritanya ada anak kecil datangin kita, kemudian pakai kecerekan nyanyi, cek. Berjalan di lorong pertokoan, nyanyi lah. Nggak lama dia nyanyi, teman dia. Kita ambil uang 2000, kita kasih. Nuhun Pak, mangga. Datang lagi anak yang kedua. Beda ini anak. Beri naon jang? Badai ngaos. Karena beda nyanyi. Minta badai ngaos. Bisa gitu? Bisa Pak, sok coba. Ternyata suaranya enak, suaranya bagus, suaranya indah. Dia ngaji surat Ar-Rahman. Ima dongeng ya. Dongeng. Ngaji surat Ar-Rahman, suaranya bagus, kita tertarik, aneh, luar biasa. Ini anak bisa ngaji. Baru 5 ayat, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Atos Pak. Atos. Terus gitu. Tapi Pak, tadi kayak nyanyi sakedap tos di pasihan. Tadi babaturan saya itu namanya nyanyi sakedap tos di pasihan ku Bapak. Abi kayak itu ngawas kan sakedap pasihan Pak.
hafal keneh teh? Hafal sih Pak, sok teruskeun heula. Teruskeun. Ayat ke-6, 10, 11, 20 atau sepakat. Hafal keneh teh? Hafal teruskeun atuh. Tapi itu palampuna tos hejo. Tenang, teruskeun. Terusin punten, Bu. Kira-kira isi hati si anak kecil tadi apa yang ada di dalamnya? Mungkin begini. Hayo we terus iraha merena. Terus we titah ngaji iraha merena ieu teh. Terus orang teh maca Quran, kapan ngasihnya dan seterusnya. Teruskeun sampai selesai. Sampai ayat terakhir, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Atas Pak. Beres? Sadayana surat Ar-Rahman. Ada orang lagi tak hafalnya beres satu aja. Jadi harus beres alhamdulillah. Punten Bapak Ibu. Kira-kira kita ngasih uangnya sama seperti anak yang pertama atau beda? Kita akan keluarkan dompet, kita ambil uang 100.000, tah jam. Berwasin bareng. Pak, 100.000. 100.000. Lah sih eta. 100.000 eta. Angsulan teh nya angsulan atuh. Angsulan 88.000. Henteu sadayana besok canda. Ah laras ieu teh Pak. Alhamdulillah hatur nuhun. Jadi kadang kita menunda pemberian karena kita menikmati keindahan, menikmati sesuatu yang kita suka, dan setelah itu kita ngasihnya lebih gede, surprise, kejutan. Kan begitu sesama manusia mah? Ya, hubungan sesama manusia kurang lebih demikian. Kita lagi di kafe misalnya, ada penyanyi di kafe, live music begitu. Ternyata suaranya enak, maininnya juga bagus. Pas dia mainin tembang kenangan yang menyeret kita ke masa jahiliyah. Enakeun kebayang-bayang baheula teh siga kieu. Cik request 10 lagu di request. Mungkin kata penyanyi, request merek henteu. Mungkin begitu. Tapi setelah 10 lagu, atur nuhun, terima kasih banyak. Tah, hadiah 1 juta. Bisa begitu. Ternyata, Bapak Ibu yang Allah muliakan, interaksi sesama manusia, ilustrasi, gambaran, pendekatan, approaching, ya, untuk memudahkan kita memahami seperti apa Allah memperlakukan hambanya. Dan ternyata ada hadisnya, ada riwayatnya. Allah bertanya kepada malaikat, ya malaikati, wahai para malaikatku, apa yang diminta oleh hambaku? Ya Rabb, mereka meminta kadza wa kadza wa kadza. Mereka minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Kata Allah kepada malaikatnya, ya malaikati iqdi hajatahum wa akhirha fa inni uhibbu an asma'a sautahum. Hai para malaikatku, kabulkan permintaannya, berikan hajatnya, tapi tunda dulu. Kenapa ya Rabb? Karena aku senang mendengarkan rintihan suara mereka. Kenapa Ustaz, saya sudah sering berdoa tapi rasanya belum diijabah? Kita berprasangka baik, Pak, Allah senang mendengar suara Bapak Ibu. Tapi kan saya sudah sering tiap sholat berdoa, betul, karena Allah senang mendengarkan suara Bapak Ibu. Atau Pak Ustadz, kemana abi pada ngadoa kieu ah. Ya Allah, senangnya dengar suara saya. Betul. Dan yang bersabar terus berdoa diberi oleh Allah lebih baik daripada ya tinggal dibandingkan saja. Iblis minta cuk langsung dikasih. Nabi Zakaria minta keturunan baru dikasih kapan? Setelah rambutnya memutih, setelah tulangnya melemah, padahal istrinya dalam keadaan tidak mungkin untuk punya keturunan. Surprise, Allah berikan keturunan. Seperti doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, sudah berdoa, kemudian
dia sudah meninggal dunia, lahir anaknya Ismail, keturunan Ismail, dan seterusnya. 3000 tahun setelahnya barulah lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin pertama yang ingin kita sampaikan pagi ini, kajian sirah nabawiyah dimulai dari doanya Nabi Ibrahim. Hikmahnya untuk kita, jangan tergesa-gesa dengan ijabah doa, karena Allah lebih tahu yang terbaik kapan akan diijabah, bagaimana cara Allah mengijabah, dan seperti apa ijabah dari Allah. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku adalah kabar gembiranya Nabi Isa. Kabar gembira yang mana? Dalam surat As-Saff Allah abadikan kabar gembira ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashshira, dan aku sebagai pemberi kabar gembira, wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku pemberi kabar gembira, ada rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad. Ahmad, Muhammad sama, ya, sama-sama dari kata alhamdu, pujian. Punten, kalau kita ngasih kabar gembira ke orang lain, di share-nya setelah lahir atau sebelum lahir? Ibu misalnya, atau kita misalnya, istri sedang mengandung, belum lahir, ya, belum lahir. Kita share kabar gembira itu pas hamil atau pas lahiran biasanya? Umumnya pas lahiran, ya. Pas lahir baru kita share kabar gembira. Ini jangankan lahir, jangankan mengandung, bapaknya saja belum lahir. Bapaknya Rasulullah belum ada di zaman Nabi Isa. Kakeknya Rasulullah juga belum lahir di zaman Nabi Isa. Buyutnya Rasulullah belum ada di zaman Nabi Isa. Jaraknya tadi berapa tahun? 500 tahun. 500 tahun. Tapi Nabi Isa sudah kasih kabar gembira. Wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di. Punten, kalau kita ngasih nama itu pas mengandung, pas lahiran, atau pas dari sebelum nikah? Anak saya nanti kalau lahir bakal saya kasih nama apa? Nonop Saklitnop. Nah jika gitu, ya saya mah berharap istrinya orang Rusia. Gitu. Namanya Nonop Saklitnop. Target saya dia akan lahir Saklitnop. Sabtunya Sabtu Kliwon. 3 November. Jadi Saklitnop Sabtu Kliwon 3 November. Nanti anak saya seperti itu. Nikah juga belum, mengandung juga belum, melahirkan juga belum, melahirkan juga belum. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW 500 tahun sebelumnya sudah ada kabar gembiranya. Wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan kabar gembira bukan kabar bersedih. Siapa yang memberi kabar gembira? Nabi Isa. Apa artinya? Kalau ada yang percaya dengan Nabi Isa, beriman kepada Nabi Isa, maka sudah sepantasnya dia pun bergembira dengan kabar gembira dari Nabi Isa. Itu Nabi Isa. Kan Pak Ustadz eta mah ayana dina Al-Qur'an. Enggak, ternyata dalam Alkitab pun, dalam Injil pun, ya, kabar gembira tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada. Cari di Google, ada ayat yang pengucapannya mirip seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Hikko min takhdim yakullo naon lah kadituna, saya kira tidak bisa bahasa Ibrani. Kemudian Muhammadim gitu. Yang namanya adalah Muhammad.
diucapkan oleh Nabi Isa diabadikan dalam Injil, diabadikan di dalam Al-Quranul Karim sebagai bukti, sebagai kabar gembira. Siapapun yang percaya kepada Nabi Isa, dia juga akan percaya. Seharusnya dia juga percaya, sepantasnya, selayaknya dia juga percaya dengan kabar gembira dari Nabi Isa. Bahkan di dalam Taurat, di dalam Injil, dalam Alkitab, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Bapak Ibu nanti bisa buka, bisa lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, Taurat dan Injil, orang-orang yang membaca Alkitab, orang-orang yang memahami Alkitab, mereka sebetulnya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tuh kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Apa maksudnya? Semua ciri tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di Taurat. Semua ciri tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Injil. Fisiknya, akhlaknya, bahkan siapa yang menjadi teman-teman dan sahabatnya di Taurat ada, di Injil ada. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu dan seterusnya fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih. Surat Al-Fatah surat ke-48 ayat terakhir. Kata Nabi, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang menjadi sahabat membersamainya, ciri-cirinya di dalam Taurat begini, ciri-cirinya di dalam Injil begini. Jangankan ciri nabinya, bahkan ciri sahabatnya pun ada di Taurat, ada di Injil. Al-Baqarah 140. Nah, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Ada orang Yahudi yang masuk Islam namanya Abdullah bin Salam. Ditanya oleh Umar bin Khattab, "Hai Abdullah bin Salam, ada ayat seperti ini, bagaimana pendapatmu?" Kata Abdullah bin Salam, dulunya rahib Yahudi, pendeta Yahudi, masuk Islam. "Demi Allah, Allah Maha benar, karena saya lebih hafal sifat-sifat Nabi Muhammad sebelum dia dilahirkan dibanding saya hafal sifat-sifat anak saya setelah dilahirkan." Kata Abdullah bin Salam, "Saya lebih hafal sifat Nabi Muhammad sebelum ada dibandingkan sifat anak saya sendiri setelah dia ada." Jadi kejujuran itulah yang berat. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq. Dan ada sebagian di antara ahli kitab yang menyembunyikan kebenaran. Al-Baqarah 146. La yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Padahal sebenarnya mereka tahu. Pak, Bu, ada orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Ada orang yang memang tidak mengikuti kebenaran karena tidak tahu mana yang benar. Kira-kira lebih berbahaya yang mana? Tahu benar tapi tidak mau, atau yang tidak tahu yang benar jadi tidak benar? Lebih berbahaya yang tidak tahu atau yang tidak mau?
Kalau yang tidak tahu, dia tersesat karena dia nggak tahu rutenya, dia nggak tahu jalannya bagaimana. Dia masuk hutan, dia nggak bisa baca kompas, dia nggak tahu ini jalan kemana, tersesat. Tapi kalau yang tidak mau, dia tahu ini jalan teh ke jurang, tapi tetap tenan naon lah teruskeun we. Mana yang akan lebih susah diperbaikinya, yang tidak tahu atau yang tidak mau? Kalau tidak tahu jadi dhalin, kalau tidak mau jadi maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Itu yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Yang tersesat mereka yang tidak tahu mana yang benar, akhirnya tersesat. Yang tahu dan mau, itulah yang siratal mustaqim. Dia tahu ini jalan yang benar dan dia mau mengikuti yang benar. Yang maghdubi alaihim, dia tahu mana yang benar tapi dia nggak mau mengikuti yang benar. Yang dhalin, yang dia memang tidak tahu mana jalan yang benar. Siapa yang paling susah untuk diajak benar? Yang tidak tahu atau yang tidak mau? Yang tidak mau. Karena yang tidak mau, kalau dikasih tahu, naik egonya. Urangnya geus apal cuy. Apal atuh, udah baheula lagi ngaji ngaos urangnya apal eta mah. Apal dalilna, tapi nggak mau mengikuti kebenaran. Apa alasannya? Alasannya saya kira cuma satu ya. Batarul haqqi, menolak yang benar. Menolak. Jadi kalau ada hal seperti ini, mudah-mudahan doa Allahumma arinal haqqa. Bapak Ibu hafal doa ini kan ya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqnaj tinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kami yang benar itu benar. Maksudnya, ya Allah, jangan sampai kami jadi korban pencitraan. Mata kami melihat yang salah jadi benar, atau melihat yang benar jadi salah. Ya Allah, jangan sampai mata kami melihat yang benar itu salah. Perlihatkanlah yang benar itu benar. Perlihatkanlah orang benar sebagai orang benar. Perlihatkanlah jalan yang benar sebagai jalan yang benar. Jangan sampai mata kami kabur melihat yang benar jadi salah. Tapi ternyata tidak cukup melihat yang benar itu benar. Karena ada orang yang tahu ini jalan yang benar, tapi dia tidak mau mengikuti jalan tersebut. Maka lanjutkan doanya. Warzuqnat tiba'ah. Beri kami rizki mengikuti jalan yang benar. Salah satu bentuk rizki yang Allah muliakan kita, kalau kita tahu dan kita mau. Kita tahu ini salah, kita tahu ini benar, dan kita mau mengikuti yang benar. Wa arinal batila batilan. Perlihatkanlah kepada kami yang batil juga batil, yang salah juga salah. Orang nggak benar, kami melihatnya dia nggak benar. Orang zalim, perlihatkan di mata kami dia juga zalim. Jangan sampai kami melihat orang salah benar. Orang pengkhianat, kami melihatnya amanah. Pendusta, kami melihatnya orang jujur. Arinal batila batilan ya Rabb. Jangan kau jadikan kami korban bahasa ayeuna mun diterjemahkeun. Ya Rabb, jangan jadikan kami korban pencitraan siapapun di medsos, dimanapun ya. Allahumma arinal batila batilan. Tapi tidak cukup kita tahu yang salah itu salah. Pak punten, ieu teh dosa. Apal bapak ge dosa. Terus nah teu ditinggalkeun. Untungna gede. Bapak, naon? Budak bapak, kunaon? Main judi. Astagfirullahaladzim. Tapi menang 200 juta. Tah gitu. Wa arinal batila batilan. Perlihatkanlah yang batil itu batil. Tidak cukup sampai situ. Warzuqnaj tinabah. Beri kami rizki untuk menjauhi yang salah.
yang batil. Karena di surat Al-Baqarah ayat 146 tadi ada orang yang tahu mana yang benar tapi menyembunyikan kebenaran dan tidak mau mengikuti kebenaran. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Nabi Isa sudah memberi kabar gembira, ada Rasul setelahku yang hidup namanya Ahmad. Maka selayaknya, sepantasnya yang percaya, yang cinta kepada Isa, dia pun cinta bahagia dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ini yang kedua berarti ya. Poin yang kedua. Perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dari doanya Ibrahim dan kabar gembiranya Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian ini terakhir sebagai penutup. Tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini musuhnya, orang terdekatnya, bahkan Tuhannya mengakui keluhuran akhlaknya. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Berada di atas akhlak yang agung. Kalau ini akhlak, maka Rasulullah itu ada di atasnya. Jadi Rasulullah bukan berakhlakul karimah, tapi akhlaklah yang jadi indah karena ada Rasulullah di atasnya. Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Bapak Ibu, kalau kita dipuji anak TK, Bapak hebat, luar biasa, pintar, bahagia tidak? Ya bahagia salitik, kita alhamdulillah. Kalau kita dipuji mahasiswa S3, bahagia tidak? Rada beda, padahal kata-katanya sama, begitu ya. Bapak hebat, luar biasa. Kalau kita dipuji atasan kita di kantor, bahagia tidak? Oh bahagia. Yang muji bawahan beda rasanya dengan yang muji atasan. Beda rasanya dengan yang muji selevel, beda. Lebih bahagia mana? Dipuji bawahan, dipuji rekan, atau dipuji atasan? Atasan. Dipuji atasan langsung atau dipuji atasan-atasannya atasan? Kita staf, kita punya atasan manajer, manajernya punya atasan direktur, direkturnya punya atasan direktur utama, di atasnya lagi ada CEO. Ada CEO, atasannya atasan. Dia muji kita yang jadi staff. Lebih bahagia dipuji manajer atau dipuji CEO? Saya yakin makin tinggi posisinya, makin bahagia saat dipuji olehnya. Sekarang yang mujinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atasannya semua atasan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Saya kira sudah cukup dengan pujian dari Allah. Pujian manusia tidak ada harganya lagi. Itu kalau CEO sudah muji, pujian bawahan tuh sudah lewat lah. Dipuji atau nggak dipuji sudah beres. CEO sudah muji saya. Apalagi yang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya Allah, walaupun itu sudah cukup. Bahkan musuh Rasulullah pun kesulitan untuk mencari sasaran tembak. Karena susah mencari apa sih kekurangan Nabi, apa sih kejelekan Rasulullah, kartu trufnya Muhammad itu apa sih? Susah. Ini dalam surat Al-Muddathir. Allah ceritakan bagaimana orang-orang musyrik Mekah itu berpikir sangat keras mencari julukan yang tepat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar
thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar, faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Dia berpikir keras, dia mencari, dia merenung, dia meriset, dia menganalisis sampai wajahnya kerung. Kerung bahasa Indonesianya apa? Mengerung. Abasa cemberut, kerung, wabasar ini lekukan di antara kedua alis mata, saking kerasnya dia berpikir. Kemudian dia berpaling ke belakang dan dengan sombongnya mengatakan Muhammad itu tukang sihir dan Al-Quran itu sihir yang dibawa oleh Muhammad. Saking kerasnya, bingung gitu. Disebut pembohong, dan semua menyaksikan Muhammad tidak pernah bohong. Disebut pengkhianat, barang-barang kalau kita pergi jauh titipnya di rumah Muhammad. Disebut dukun, dan itu juga dukun. Disebut apa lagi? Dicoba disebut satu persatu, ente. Orang juga pasti akan bilang itu juga gitu Muhammad mah. Susah mereka cari julukan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya dengan sombong, ya sombong itu maksudnya masa iya paksakeun. In hadza illa sihru yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Musuhnya pun kesulitan untuk mencari kesalahan, kelemahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, Bapak Ibu, walaupun mereka memusuhi Nabi, tapi kalau nitip barang mah yang paling aman di rumah Nabi. Kan anehnya. Kan orang musyrik teh, orang Quraisy itu mata pencahariannya rihlata syita'i wasaif, pergi ke Syam, pergi ke Yaman. Saat mereka pergi ke Syam, ke Yaman, perginya bukan sehari dua hari, bisa sebulan, 2 bulan, dan seterusnya. Barang berharga yang ada di rumah, kalau ditinggalkan, khawatir tidak aman. Di mana mereka menitipkannya? Ada berangkas paling aman di Mekah, di mana sih? Oh, berangkas yang ada di rumahnya Muhammad. Muhammad, kami nitip ya. Abul Qasim, kami nitip. Silahkan, titip di rumah. Mereka pulang dari perjalanan rihlata syita'i wasaif, kami mau ngambil barang, mangga, silahkan. Detil sampai yang kecil-kecil dikembalikan. Memusuhi Nabi, tapi percaya barangnya dititip di rumah Nabi. Ini kalau bukan apa ya, split personality menurutnya. Bingung begitu bagaimana mereka menyikapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan itu sebelum masuk Islam aladul khisam, musuh bebuyutannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya Abu Sufyan dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa komentar Abu Sufyan setelah sampai beritanya kalau anaknya namanya Romlah atau Ummu Habibah dinikahi oleh Rasul? Kata Abu Sufyan, dzaka fahlun la yujda'u anfuhu. Muhammad itu pejantan kesatria yang tidak ada cacatnya. Musuh mah musuh gitu ya, berantem mah berantem, tapi giliran anak dinikahi Rasulullah, alhamdulillah, nggak salah anak saya dapat jodoh. Jadi aneh begitu kalau orang ya sikapnya jadi mendua, ada dualisme. Suara hati, fitrahnya, jiwanya, kalau berkata jujur mereka nggak bisa menolak keagungan akhlak Rasulullah. Tapi gengsi, ego yang membuat memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh musuh. Yang ketiga, dipuji oleh orang dekat. Biasanya mudah bagi kita tampil menawan, tampil menarik di luar rumah. Tapi sulit bagi kita untuk menjaga tetap menawan di dalam rumah, karena dalam rumah mah tidak perlu pakai topeng yang banyak begitu ya. Lepas. Di luar rumah mah mungkin wah si bapak ya tamu. Dalam rumah kata isinya pret. Apalah modal si bapak mah naon gitu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan kita begini ya Pak ya, cenderung manusia biasa seperti kita. Dari jauh mah glowing, bahkan glowing in the dark.
Dari jauh mah belum kenal, dari jauh belum pernah berinteraksi, bermuamalah, wah, menakjubkan. Tapi seiring dengan waktu dekat, jadi tetangga, bermuamalah, oh kieu. Yang tadinya ekspektasi tinggi, setelah kenal, sakieu lah. Cenderung umumnya manusia biasa begitu. Terbalik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari jauh glowing, makin dekat, makin kenal, makin glowing. Jadi istilahnya apa kalau kata Ustaz Salim, lapis kepribadian gitu. Ada kepribadian khusus untuk orang jauh. Untuk yang dekat kepribadiannya beda lagi. Nah, yang aslinya kepribadian untuk orang-orang yang memang sehari-hari bersama dengan kita di dalam rumah. Istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sehari-hari membersamai, waktu ditanya bagaimana Rasulullah kalau di rumah, jawaban Siti Aisyah, kana kullu amrihi ajaba, seluruh urusannya menakjubkan. Musuh kalau sudah memuji, orang dekat kalau sudah memuji, insya Allah benar-benar orang yang terpuji. Kenapa musuh kalau sudah memuji berarti orangnya luar biasa? Karena musuh mah tugasnya mencari kesalahan. Karena musuh mah tugasnya untuk merendahkan. Makanya suka ada istilah, jangan pernah merendahkan dirimu sendiri, karena itu tugas musuhmu. Jangan pernah merendahkan dirimu sendiri, jangan pernah mencela dirimu sendiri, mengejek dirimu sendiri, karena itu tugas musuhmu, bukan tugasmu. Tugasnya musuh begitu. Tapi musuhnya Rasulullah kesulitan untuk mencari kelemahan. Istrinya, orang paling memusuhi memuji, orang paling dekat memuji, dan Tuhannya sendiri pun memuji, maka tidak ada kata lain. Memang pantas kalau diberi nama yang terpuji, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Insya Allah kalau masih ada umur, kalau masih ada kesempatan, pertemuan berikutnya kita akan masuk ke tema jelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi dunia seperti apa, kondisi Jazirah Arabnya bagaimana, dan kondisi kota Mekahnya seperti apa. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Mangga. 1, 2, 3, tidak ada. Tidak ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau tidak ada pertanyaan, tanda faham gitu. Karena kemungkinan yang kedua kalau tidak ada pertanyaan teh telir-lir acan. Nah, udah Ustaz, telir-lir acan, jadi nggak ada yang harus ditanyakan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.